Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat pagi, salam dari saya di Tegal, Alpukat Rangdu. Pagi hari ini Minggu kita tidak bekerja berat ya, mungkin hanya rabas-rabas sedikit. Lalu kita mempersiapkan lubang-lubang untuk penanaman selanjutnya. Untuk update pagi ini, progres hari ini, ada sedikit perubahan yang saya lakukan lagi di sprinkle ya, untuk sistem penyiramannya. Beberapa waktu kemarin kita menggunakan sprinkle yang sistem penyiramannya tuh hampir 180 derajat. Ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Jadi kalau kita pakai yang sistem seperti itu dengan pipa kapasitas setengah dim itu, semakin banyak lubang yang kita buat itu, jadi untuk tekanan air di bagian atas itu sedikit melemah dia. Karena untuk sprinkle yang sistem seperti sebelum yang saya gunakan itu, kapasitas air itu tidak bisa kita atur. Semakin keras tekanannya, maka air yang dikeluarkannya itu semakin banyak. Lalu ketika tekanan air di bawah itu semakin keras dan mengeluarkan air yang banyak, untuk sprinkle yang bagian atas itu maka tekanannya akan berkurang dan agak sedikit ya, tidak terlalu banyak yang keluar, dan kadang-kadang itu ada beberapa yang tidak mendapatkan penyiraman. Setelah searching, lalu saya ganti dengan seperti ini teman-teman, emitter ya. Lalu saya ganti dengan emitter seperti ini yang kapasitasnya itu bermacam-macam ya. Ada dari 2 liter per jam, 4 liter per jam, lalu ada 8 liter per jam dan 16 liter per jam. Nah, ini yang saya gunakan kapasitas 16 liter per jam. Semakin banyak, semakin besar tekanan air yang dikeluarkan, tekanan air besar, emitter ini akan tetap mengeluarkan 16 liter per jam. Jadi walaupun dia tekanannya besar, walaupun kapasitas di air yang diberikannya besar, dia tetap mengeluarkan air dengan kapasitas 16 liter per jam. Beda dengan sprinkle yang saya gunakan seperti biasanya. Semakin besar dia tekanan air yang diberikan, maka dia akan semakin banyak mengeluarkan air. Jadi untuk per jamnya itu kita tidak bisa tahu berapa debit yang digunakan untuk sprinkle itu. Banyak sih ya, banyak perbedaan, terus banyak kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem sprinkle. Kita tinggal memilih mana yang kiranya berfungsi yang baik untuk digunakan di lahan kita ya teman-teman ya. Untuk saat ini, pohon yang tipe kecil yang saat ini yang masih mungkin penanamannya baru dan akar-akarnya belum besar, kalau saya menggunakan sprinkle yang 180 derajat itu, dia semburannya luas dan tidak efektif. Karena akar itu belum sampai ke bidang yang lebih luas dan mungkin masih hanya di sebelah sini saja. Jadi saya menggunakan emitter seperti ini dan fokus di penyiraman satu titik. Nanti menyebar, karena menurut saya akar-akarnya masih ada di sekitar sini. Kalau kita menggunakan sprinkle yang yang semburannya agak luas itu, akar itu belum jauh dia. Jadi banyak debit air yang digunakan, tapi tidak menyentuh ya, belum terlalu perlu untuk tanaman ini. Tapi untuk tanaman yang sudah besar, saya tetap menggunakan sprinkle seperti itu karena akarnya sudah jauh dan sudah cukup lebar daunnya. Saya tetap menggunakan sprinkle seperti itu. Untuk tanaman yang kecil seperti ini, saya menggunakan hanya seperti ini ya, emitter yang 16 liter per jam. Jadi kapasitas air itu bisa kita atur sebesar tekanan apapun yang ke bawah, yang di atas tetap kebagian karena sudah fix. Emitter ini hanya mengeluarkan air 16 liter per jam ya. Dan saya setelah beberapa kali uji coba,
tanaman alpukat ini cukup kuat ya teman-teman, cukup kuat, daripada saya bilang, untuk pengalaman saya pribadi, daripada durian. Beberapa kali tanaman yang dulu saya tanam itu ya, ada durian, ada alpukat. Saya lebih fokus ke durian waktu itu. Untuk sistem penyiramannya, untuk sprinklernya, saya fokus di durian saat itu. Dan untuk alpukat itu hanya sekedar saja saya siram. Tidak ada sistem dia menggunakan sprinkle, waktu itu tidak ada. Semuanya saya fokus ke durian. Tapi dari perkembangan waktu, untuk durian itu ketika 1 minggu tidak saya siram, dia posisinya sudah agak melayu. Tapi saya lihat alpukat itu dia stagnan, tidak ada perubahan, tidak ada layu, dia stagnan dia. 2 minggu tidak saya siram, pohon alpukat itu masih kuat ya. Dan anehnya, ketika durian rutin mendapatkan air seminggu sekali, alpukat itu tidak. Dan sewaktu-waktu saya coba siram, ketika mendapatkan air, anehnya dia malah semakin terubus. Nah, dari situ saya belajar bahwa alpukat itu tidak agak lebih kuat dari durian. Beberapa tanaman sudah saya buktikan waktu itu, ada yang pertumbuhannya stagnan, saya cabut, saya ganti dengan durian, tanaman alpukat. Terus saya hanya sekedar taruh saja, dia saya buatkan sedikit lubang, saya taruh saja, tidak saya siram, dan hanya sewaktu-waktu malah sekarang alpukat itu pertumbuhannya lebih bagus daripada durian itu. Jadi dari pengalaman itu, menurut saya alpukat itu tanaman yang kuat, tanaman yang perakarannya mungkin lebih kuat daripada durian. Terus untuk penyiramannya, alpukat itu tidak membutuhkan banyak air, yang penting cukup itu ya teman-teman ya. Ada beberapa itu dah yang saya lakukan itu, ada sekitar mungkin dia jarang sekali mendapatkan penyiraman dulu ketika saya fokus di durian dan mengabaikan alpukat. Tapi ketika 2 minggu saya siram, justru pertumbuhan alpukat lebih luar biasa itu teman-teman ya. Jadi untuk karakter di daerah saya yang 110 mdpl ini, kita nanti pilih alpukat mana yang nggak sengaja kepencet. Kita di MDPL 110 ini nanti kita pilih ya, mana alpukat yang memang cocok kita tanam di dataran, termasuk dataran rendah. Alpukat yang memang karakteristiknya cocok di MDPL yang rendah seperti ini ya. Kita tidak boleh memaksakan menanam alpukat yang mungkin khusus di dataran tinggi seperti khas itu, kalau menurut saya impossible, karena dia didesain itu untuk di dataran tinggi. Dan untuk di dataran rendah ini banyak ya jenis alpukat itu yang bisa kita tanam. Mungkin ada miki, terus ada kelut, ada aligator, terus ada yang lainnya ya. Banyak itu untuk jenis tanaman alpukat yang bisa kita tanam di dataran rendah. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk update progres saya di hari Minggu ini. Untuk saat ini saya cuma sekedar rabas dan mencoba mengganti sistem sprinkle itu menggunakan emitter yang seperti ini, yang 16 liter per jam. Jadi kapasitas air yang keluar itu udah kita tahu ya debitnya berapa. Untuk pengaturan timernya pun kita bisa tahu bahwa kalau ini misalnya dia 16 liter per jam, kita bisa atur mungkin dengan dengan penyiraman 30 menit dengan estimasi 8 liter per jam. Kayaknya untuk tanaman seperti ini sudah cukup. Jadi tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Seperti itu teman-teman ya, update kita minggu ini. Dan ini aligator sudah ada mulai terubus 2 minggu setelah tanam. Jadi sekali lagi, ayo kita berjuang, ayo kita bekerja keras, ayo kita berproses, dan selalu ingat, kerja keras saja tidak cukup, kerja pintar saja tidak cukup, kerja cerdas saja tidak cukup. Yang penting itu, yang terpenting sekali lagi, kerja keras, kerja pintar, kerja kertas, kita kita sandingkan dengan
tujuan kita, goal kita. Jadi seberapa keras pun kita berjuang, kalau kita tidak mempunyai tujuan, kalau tidak ada sesuatu yang kita mau tuju di 5 atau 10 tahun ke depan, sekeras apapun kita tidak akan kemana-mana teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu kita kerja keras, kita kerja pintar, kita kerja smart, berjuang keras, kita memiliki tujuan ke depannya seperti apa. Jadi sudah ada gambar di depan itu kita mau kemana, langkahnya lebih jelas lagi kita melangkah seperti apa. Karena ketika kita mendapatkan ujian atau tantangan, kita tetap fokus karena kita punya tujuan yang jelas. Tujuan saya saat ini, saya owner dari The Tegal Alpukat Rangdu, 5 tahun ke depan dengan berjuang saat ini, dengan kerja keras, kerja pintar, dan kerja cerdas. 5 tahun lagi The Tegal Alpukat Rangdu ini menjadi proyek percontohan perkebunan di Desa Rangdu, menjadi pilot project dan menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu ikon alpukat di Desa Rangdu. Itu tujuan saya 5-10 tahun ke depan, dengan target di awal 2 tahun ke depan itu 200 pohon alpukat yang jenisnya sebentar dulu kita masih trial uji coba ya. Jadi sekian dari saya teman-teman, tetap berjuang apapun itu, di bidang apapun itu, kerjakan dengan konsisten, kerjakan dengan maksimal, kerjakan dengan konsekuen, terus menerus apapun tantangannya. Kelak kita akan membahagiakan keluarga kita meningkatkan taraf penghasilan keluarga kita, dan akhirnya kita membantu Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas. Nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita amini, ketika kita yakini, maka Tuhan beserta semesta pasti memberikan jalan kepada kita. Sekian, salam dari saya di Tegal Alpukat Rangdu. Suksema.